wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Ya. Imbuhan kata internasional di sini jelas menggambarkan keterkaitan dengan dunia global. Ulang lagi ya. Hukum perdata internasional. Sebenarnya perdata sendiri adalah jenis relasi. Relasi apa? Adanya hubungan. Hubungan itu mana? Hubungan personal antara individu dengan individu yang lain. Kita mengenal adanya relasi antara individu, relasi antar individu dimulai dari perorangan terlebih dahulu. Misalnya ada pernikahan, Ali sama Aisyah nikah. Nah, nikah ini adalah sebuah relasi keperdataan. Dicirikan dengan adanya relasi individu yang sifatnya privat. Tidak hanya antar individu, melainkan juga ada relasi antara individu dengan objek. Misalnya objek kepemilikan, objek pinjam meminjam, sewa menyewa, dan seterusnya. Ini adalah sebuah relasi keperdataan. Relasi antar orang seperti halnya apa? Jual beli. Kemudian apa? Pernikahan, sewa menyewa, dan relasi keperdataan yang lain. Dalam dunia yang semakin maju ini, macam-macam jenis relasi keperdataan semakin kompleks. Dan mulai ada temuan-temuan baru. Zaman dahulu belum ada namanya franchise. Franchise juga termasuk relasi keperdataan. Sekarang ini juga muncul. Entah besok ke depan bagaimana relasi-relasi keperdataan ini muncul. Nah, tidak itu saja. Sekarang ini, ya, dimulai dengan adanya ada peradaban juga, mulai menambahkan bahwa adanya relasi keperdataan yang sifatnya internasional. Ada relasi global, lintas batas negara, lintas batas yurisdiksi, lintas batas kedaulatan negara. Nah, materi itulah yang dibahas di mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Misalnya pernikahan. Nah, pernikahan ternyata tidak hanya mengatur relasi antar individu sama WNI saja sekarang ini. Mulai mengakomodir minat WNI kawin sama bule misalnya, bule kambing. Lah, dari relasi perkawinan ini sudah mengindikasikan adanya hukum perdata internasional di dalamnya. Misalnya apa? Menikahnya di mana? Apakah pernikahannya diakui oleh negara? Dan bagaimana pernikahan tersebut bisa diakui oleh negara? Nah, ini perlu adanya kita belajar tentang hukum perdata internasional.
Termasuk sekarang ini mulai yang kemarin-kemarin belum ada, sekarang ini muncul sebuah fenomena keperdataan yang langka. Perdagangan kripto, pernah dengar? Di antara kalian ada yang terlibat, ada yang main kripto. Kripto ini aset masa depan. Nah, ada beberapa orang memandang ini kripto ini aset masa depan. Ada juga sebenarnya memandang kripto itu scamming, penipuan. Nah, bagaimana hukum perdata ini memandang masalah-masalah keperdataan ini? Bagaimana hukum memandang masalah keperdataan terkait dengan kripto? Kita pandangan konvensional, mata uang yang adalah mata uang yang dikeluarkan oleh negara. Indonesia, Amerika mengeluarkan mata uang dolar. Arab Saudi apa mata uangnya? Ya. Indonesia. Ya. Nah, sekarang ada komoditas baru yang namanya kripto. Di situ ada Bitcoin, Ethereum, Solana, macam-macam. Saya nggak tahu. Saya tahunya Bitcoin aja. Nah, bagaimana memandang itu? Mengingat perdagangan kripto ini tidak dibatasi oleh negara, tidak dikeluarkan oleh negara, dan bagaimana negara mensikapi hal ini? Legalitasnya bagaimana? Kemudian kalau ada sengketa bagaimana? Mengingat perdagangan kripto ini adalah lintas negara. Ya, negara ya, kita pandangan utama kita berpatok pada ya, mata uang negara kita sebagai alat perdagangan. Tapi ternyata ada negara-negara lain yang mulai mengadopsi kripto, utamanya Bitcoin. Negara El Salvador, Bhutan sudah mengakomodir itu, dan sekarang Amerika Serikat juga mengakomodir kripto sebagai mata uang, sebagai aset negara. Itu secara ekonomi. Itu pandangan secara ekonomi. Nah, bagaimana hukum memandang masalah-masalah keberatan ini? Ini merupakan tantangan kita, dan semoga bisa dijawab di mata kuliah ini. Oleh sebab itu nanti sebagai tugas akhir mata kuliah, nanti saya proyeksikan kalian melakukan penulisan ilmiah. Dan di sini saya tidak hanya ungkang-ungkang nonton kalian bekerja saja, saya juga akan bekerja keras bersama kalian untuk membuat sebuah artikel ilmiah terkait dengan masalah ini. Jadi nanti siap-siap, nanti kalian buat kelompok untuk membahas dua masalah ini. Silakan buat kelompok yang minat sama kripto siapa, yang minat menikahi bule siapa. Itu ya. Itu sebagai sebuah pengantar. Karena ini sebagai tugas akhir, insya Allah nanti tidak ada UAS. Paling ya UTS untuk merangkum semua materi ini, atau kuis-kuis yang biasa saya itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ya, alhamdulillah. Next. Ya, saya sudah membuat materi agenda perkuliahan. Ya, kemungkinan nanti agenda perkuliahan ada yang saya gabung, saya kompres. Semoga bisa materi mata kuliah ini saya kompres menjadi
setengah semester, mid semester. Di UTS nanti seluruh materi sudah selesai. Tinggal nanti kita fokus melakukan penulisan Bisa dipahami? Bisa. Ada protes? Ada protes? Ya. Kalau tugas kelompok ini saya menyadari ya, kalau tugas kelompok ada yang benar-benar pengen tahu dan pengen terlibat langsung proses belajar masalah ini. Ada juga yang pengennya ikut gompleng saja. Saya juga menyadari masalah ini. Nanti silakan nanti dibuat mekanisme bagaimana. Ada penilaian eksternal dari saya dan juga ada penilaian internal dari kalian sendiri. Memandang bagaimana kontribusi teman kalian terhadap penulisan ini. Minusnya banyak atau kontribusinya besar. Nah, itu juga mempengaruhi penilaian. Bisa dipahami? Nah ini silahkan Anda saya breakdown pelan-pelan. Silahkan Anda melihat, setidaknya Anda mempunyai gambaran awal tentang materi mata kuliah ini. Oh iya, tentang RPS tadi sudah kemarin sudah diperbolehkan untuk mengunduh dan cara mengunduhnya sudah di-share, cuman saya belum melakukan. Ya nanti saya lihat lagi. Nah, setidaknya sebagai gantinya Anda bisa melihat agenda perkuliahan yang saya sajikan di sini. Ini ada pengertian hukum data internasional, insya Allah sudah saya lakukan. Kemudian sejarah perkembangan ini terkait dengan peradaban hukum perdata internasional dari diawali pada zaman Romawi kuno hingga kemudian Romawi runtuh, mulai ada peradaban Arab Timur Tengah masuk dan mulai dikenal bagaimana relasi keperdataan internasional ini mulai dimunculkan asas-asasnya. Ini yang penting, asas-asas, prinsip-prinsip perdagangan internasional bisa dilihat secara peradaban. Dan peradaban umat manusia itu bagaimana sejarahnya. Nah ini dua pertemuan ini insya Allah saya kompres, gabung. Pertemuan ini ya, teori statuta termasuk, kemudian titik taut. Titik taut ini menggambarkan fakta-fakta hukum yang terkait dengan hukum perdata internasional. Fakta hukum misalnya bahwa perjanjiannya ada di mana, bahwa pernikahannya di mana, jurisdiksi dari perjanjian itu ada di mana. Jurisdiksi bisa dilihat dari di mana sebuah perjanjian itu berlangsung atau menganut tunduk pada hukum apa. Nah, dan itu ada dalam perjanjian. Ada perjanjian yang supaya tidak kalau nanti ada sengketa, ada lembaga sengketanya sudah ditemukan terlebih dahulu. Misalnya kalau ada sengketa nanti akan diadili di pengadilan arbitrase internasional misalnya, atau diadili di pengadilan Nevada Amerika Serikat misalnya. Nah ini sudah di perjanjian sejak awal. Ini ketika melakukan perjanjian, jurisdiksi hukum yang berlaku kalau ada sengketa sudah ditentukan sejak awal. Wilayah di negara, terus ada juga perjanjian yang dilakukan di kapal. Kalau perjanjian di kapal itu menganut jurisdiksi mana ya? Belum lagi bisa dilihat dari kewarganegaraannya. Kewarganegaraannya apa? Kalau Anda WNI sedang berada di Amerika, kemudian melahirkan seorang anak, bagaimana status anak Anda?
Apa menganut jus soli atau jus sanguinis? Ikut keluarga negara ibu atau di mana diakui sebagai negara tempat dia lahir. Gitu. Titik tahu terkait dengan perdata internasional. Dan seterusnya hingga nanti asas-asas yang muncul terkait dengan sejarah peradaban hukum perdata internasional ini. Plus nanti bagaimana putusan pengadilan dan bagaimana putusan pengadilan termasuk arbitrasenya, semua nanti bagaimana mengeksekusi putusan ini. Nah, jadi itu gambaran awal dari perkuliahan hukum perdata internasional. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan kelanjutan nanti mata kuliah ini? Saya persilakan. Sudah absen tuh? Sudah. Nah, kalau tidak ada, sekarang juga mulai buat kelompok berdasarkan minat Anda. Anda mau fokus belajar tentang apa? Saya punya dua pilihan, dan semoga nanti dari perkuliahan ini muncul dua artikel ilmiah. Kalau bisa sudah siap submit ke jurnal internasional. Mulu-mulu kan? Ya nggak apa-apa, cita-cita harus tinggi. Nah gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya silahkan Anda buat kelompok terkait dengan penugasan akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.